السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan pagi hari ini ba'da salat subuh. Kita semua masih dikumpulkan kembali di majelis ilmu, dipertemukan kembali di kajian al-aqidah fil kitabi usulus salasah. Wa fi hadzal yawm, dan hari ini insyaallah kita akan lanjutkan berkenaan tentang arkanul Islam, yaitu rukun-rukun Islam, dan insyaallah nanti sedikit kita akan singgung berkenaan tentang gerhana bulan. Di kesempatan pagi hari ini kita akan membacakan sebuah hadis yang kemarin kita sudah bahas berkenaan tentang arkanul Islam. Dalilun dzalika hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Dalil berkenaan tentang rukun-rukun Islam atau rukun Islam sebagaimana disebutkan dalam hadis, yaitu Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Wa huwa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bunyal Islam ala khamsin. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus salah wa ita'uz zakah wa shaumu ramadhana wa hajju baitillahil haram. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda bunyal Islam ala khamsin. Islam dibangun atas 5 dasar. Syahadatu an la ilaha illallah, yang pertama adalah bersaksi bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada Rabb, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Maka ini adalah rukun Islam yang pertama, syahadatain. Itu bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Maka syahadat ini adalah sebagai syarat seseorang masuk ke dalam agama Islam dengan bersyahadat. Watsani wa iqamus salah, yang kedua adalah mendirikan salat. Wa ita'uz zakah, kemudian membayar zakat atau menunaikan zakat. Wa shaumu Ramadan, dan puasa di bulan Ramadan. Wa hajju baitillahil harami, dan menunaikan ibadah haji ke Baitullah, yaitu Masjidil Haram.
Ayolah ikhwazani Allah wa yakum. Kemudian kita akan membahas di sini yang pertama berkenaan tentang syahadah. Adapun di sini al-awwalu, yang pertama, fadalilus syahadati qauluhu ta'ala. Adapun dalil tentang syahadat, tentang persaksian, yaitu terdapat di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Ini adalah dalil tentang persaksian, syahadah. Syahidallahu annahu la ilaha illa Allah Subhanahu wa taala, yaitu menyatakan, sendirinya menyatakan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan atau mempersaksikan, menyatakan annahu la ilaha illa huwa, bahwasanya tidak ada illah, tidak ada sesembahan, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar, ilaha illa huwa, kecuali Dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Sebagaimana para malaikat dan orang-orang yang berilmu, mereka juga menyatakan demikian. Jadi orang-orang dari para malaikat, mereka pun bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Begitu juga dengan orang-orang yang berilmu. Tentunya orang-orang yang berilmu di sini adalah orang-orang yang faham terhadap ilmu syar'i, yang dia faham berkenaan tentang ilmu qala Allah qala Rasul. Maka orang-orang yang berilmu itu bersaksi. Ini salah satu keutamaan bagi orang-orang yang berilmu, yaitu orang-orang yang mempersaksikan atau bersaksi bahwasanya tidak ada Rabb yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. La ilaha illa huwa, tidak ada illah, tidak ada Rabb illa huwa, kecuali Dia, Allah Subhanahu wa taala. Huwa al-azizul hakim, dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha perkasa, al-hakim, dan juga maha bijaksana. Mana ini dalil menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan dirinya bahwasanya Dialah yang berhak diibadahi. Tidak ada sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul Allah Subhanahu wa taala yang harus disembah. Begitu juga dengan para malaikat, Ini para malaikat di sini tugasnya adalah ketika diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak lain adalah hanya untuk beribadah kepadanya. Siang malam dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, itu para malaikat. Dan para malaikat di sini tidak pernah melakukan perbuatan dosa. Tugasnya berzikir, beribadah hanya kepada Allah, tunduk patuh hanya kepada Allah. Begitu juga orang-orang yang beriman, orang-orang yang memiliki ilmu. Maka kedudukan ilmu di sini sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena orang-orang yang berilmu, dia faham terhadap ilmu Allah, dia faham terhadap Al-Qur'an, faham terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia senantiasa menyembah kepada Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu orang-orang yang berilmu, Ikhwazani Allah wa yakum. Kemudian di sini makna dari syahadatain atau syahadah, syahadatul syahadatu
an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, yaitu bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadai dengan benar kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, ruknun wahidun. Ini adalah merupakan satu rukun. Ya, jadi tidak ada rukun dalam Islam. Kalau syahadatain di sini dibagi menjadi dua, maksudnya dua rukun, tidak. Akan tetapi masuk di dalamnya satu rukun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu satu rukun. Bukan asyhadu an la ilaha illallah itu rukun sendiri, kemudian asyhadu anna Muhammadar Rasulullah rukun sendiri, tidak. Ini satu rukun. Wa inna ma kanata ruknan wahidan. Bahasanya kedua syahadatain tersebut adalah satu rukun yang harus kita ucapkan, kemudian kita imani, kita yakini, dan kita amalkan, serta konsekuensinya betul-betul di sini mengamalkan rukun dari syahadatain tersebut. Ketika kita sudah mengaku atau sudah bersyahadat la ilaha illallah, maka konsekuensinya betul-betul ibadah kita hanya kepada Allah. Bukan kita mengucapkan la ilaha illallah kemudian ibadah kita kepada selain Allah. Maka ini salah satu pembatal keislaman. Ketika dia juga sudah bersyahadat kemudian dia malah menyembah kepada patung, menyembah kepada kuburan, menyembah kepada benda-benda yang dianggap keramat, yang menjadikan atau benda tersebut berkeyakinan benda tersebut mendatangkan maslahat dan mudarat, maka ini jatuh ke dalam kesyirikan. Jadi konsekuensinya ketika sudah la ilaha illallah, betul-betul ibadah ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga apabila kita sudah mengakui, bersaksi bahwasanya tidak ada, bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, maka kita konsekuensinya harus ittiba, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik dari perkataan, perbuatan, amalan-amalan saleh, pokoknya harus ittiba. Maka kedua ini ini adalah satu rukun yang apabila salah satunya dari syahadat tadi, kalau ada yang salah, ada yang menyimpang, maka ini bisa menjadikan pembatal keislaman. Wa inna ma kanata ruknan wahidan ma'annahuma min syaqqaini, karena keduanya termasuk dua bagian. Li'anna al-ibadata tanbani ala tahqiqihuma ma'an, karena di dalam melaksanakan ibadah ini harus didasari dengan dua hal tersebut. Kalau ibadah tidak didasari dengan dua hal tersebut, maka ibadahnya tertolak. Jadi ketika antum hanya ibadahnya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala saja, kemudian tidak mengikuti contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ini tertolak. Begitu halnya ketika ibadah hanya sebatas ngikutin contoh, namun enggak ditujukan kepada Allah, gesami mawon, niki juga tertolak dalam ibadah. Maka keduanya harus sinkron di sini antara syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Maka di sini disebutkan fala tuqabbilul ibadah, maka tidak diterima suatu amalan ibadah illa bil ikhlasi azza wa jalla, kecuali ikhlas betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala, betul-betul ikhlas, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk ibadah ikhlas. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Bayyinah ayat yang kelima, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus shalah
wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah, ya. Padahal mereka tidak diperintah kecuali ya untuk beribadah kepada Allah, ya, memurnikan ketaatan kepadanya, mendirikan salat, menunaikan zakat, ya. Wa dzalika dinul qayyimah, dan itulah agama yang sahih, agama yang benar. Maka ini ya, maka la tuqabbil, maka tidak akan diterima kecuali dengan apa? Ikhlas azza wa jalla, wa huwa ma tatadhamannahu, ya. Dan ini adalah merupakan bentuk realisasi syahadatu an la ilaha illallah, bentuk realisasi kita bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ya. Jadi yang pertama apa? Betul-betul ibadah itu ikhlas. Itu konsekuensi dari syahadat, ya. Jangan sampai kita bersyahadat kemudian ibadahnya ditujukan kepada orang lain. Ketika salat, ya, riya, ingin dipuji oleh orang lain. Ketika bersedekah juga ingin pujian orang lain. Maka ikhlas. Wa itba'ur rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan ittiba. Ya, ini. Mengikuti contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini pun bentuk konsekuensi syahadatain, ya. Yaitu ittiba, mengikuti contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa ma tadhammanahu syahadatu anna Muhammadar Rasulullah. Dan ini adalah merupakan bentuk realisasi, ya. Merealisasikan syahadat, ya, anna Muhammadar Rasulullah, bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, ya. Maka antara ikhlas dan ittiba, yaitu ikhlas ditujukan kepada Allah dan ittiba mengikuti contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah syarat mutlak amalan soleh kita diterima, ibadah kita diterima, ya. Maka apabila kedua syarat tersebut, ya, salah satunya ada yang kurang atau menyepelekan atau tidak diamalkan, maka sia-sia dalam beribadah, ya. Maka hendaknya yulikhwazani Allah wa yakum, ya, kita betul-betul memperhatikan ketika ingin beribadah, tata hati kita, ya. Niatkan kita karena Allah Subhanahu wa taala, ya, bukan karena orang lain, bukan karena pujian. Kemudian betul-betul ittiba, ya, mengikuti sunnah. Kalau kita ibadah enggak mengikuti sunnah, fahuwa raddun. Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang merasakan suatu amalan yang amalan tersebut tidak ada contohnya sebelumnya dari kami, fahuwa raddun, maka amalan tersebut tertolak, sia-sia, ya. Bagaikan debu yang berterbangan, ya. Baik. Maka ini konsekuensi syahadatain, ya. Syahadatain. Kemudian wasani, dan yang kedua di sini, fil ayatil karimah, di dalam ayat yang mulia tersebut, syahadatullahu li nafsihi bi annahu la ilaha illahu, ya. Di dalam ayat yang kedua, di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala bersaksi terhadap dirinya, bi annahu la ilaha illahu. Dengan apa? Bahwasanya dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illahu, ya. Tidak ada illah, tidak ada rabb, tidak ada Tuhan illahu kecuali dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka tanamkan akidah ini, ya. Betul-betul hanya Allah yang berhak diibadahi, disembah, ya. Karena tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita tidak lain adalah untuk apa? Ngabdi, ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, menyembah kepadaku. Baik.
Begitu juga di sini wasyahadatul malaikah, dan para malaikat juga bersaksi. Wasyahadatu ahlul ilm, dan para ahlul ilm, orang-orang yang memiliki ilmu syar'i, mereka pun bersaksi, ya. Kalau orang-orang yang tidak memiliki ilmu, ini bisa jadi persaksiannya persaksian yang bohong, ya, persaksian yang palsu, ya. Namun bagi orang-orang yang berilmu, faham terhadap ilmu syar'i, maka persaksiannya adalah persaksian yang benar. Bidzalika wa annahu ta'ala qa'imun bil qist. Karena Allah Subhanahu wa taala di sini menegakkan dengan keadilan, ay al-'adlu. Tsumma qarrara dzalika, kemudian menetapkan, ya, di dalam firman-Nya, la ilaha illa huwal azizul hakim. Tidak ada ilah kecuali Dia, kecuali Allah al-azizul hakim, yang maha perkasa lagi maha bijaksana, ya. Wa fi hadhil ayah munqabatun 'azimatun li ahli ilm, ya. Di dalam ayat ini merupakan salah satu bentuk keutamaan bagi para ahli ilm. Ini dalam ayat ini dalil yang menunjukkan salah satu keutamaan orang-orang yang berilmu, orang-orang yang menuntut ilmu, ya, orang-orang yang mengamalkan ilmu. Ini dalilnya, ya. Ini salah satu keutamaan para ahlul ilmi. Haitsu akhbara annahum syahada ma'ahu wa ma'al malaikah. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan kepada mereka, ya, kepada siapa? Para penuntut ilmu, para orang-orang yang ahlul ilmu, para alim, para ulama. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bersama dengan para malaikat, wa muradu bihim ulul ilmi bi syar'iyyatihi, dengan syara', dengan hukum syar'i, wa yadkhulu fihim dukhulan awliya rasulihil kiram, ya. Maka ini adalah merupakan bentuk kemuliaan, ya. Kemuliaan para malaikat dan kemuliaan orang-orang yang berilmu, ya. Ini maka jangan sampai kita tidak menuntut ilmu, ya. Karena orang-orang yang berilmu adalah orang-orang yang akan ditinggikan, ya, derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ya. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu dengan beberapa derajat. Ini dimuliakan, Pak, orang-orang yang berilmu ini, ya. Maka hendaknya terus kita menuntut ilmu syar'i, ilmu yang betul-betul di situ, ya, berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah. Qala Allah, qala Rasul, wa qala sahabah, ya. Jadi inilah ilmu, bukan ilmu sesat, ya. Bukan ilmu perdukunan, bukan ilmu yang sesat lagi menyesatkan, ya. Maka harus kita menuntut ilmu, ya. Maka orang-orang yang berilmu di sini akan bersaksi. Ini suatu keutamaan yang sangat luar biasa. Persaksian terhadap bahwasanya Allah adalah Rabb, Allah adalah yang berhak diibadai dengan benar, ya. Maka, ya, hendaknya terus kita menuntut ilmu, ya. Dan ilmu itu lebih mulia dibandingkan dengan harta benda, Pak, ya. Ilmu lebih mulia dibandingkan dengan harta benda, ya. Kalau kita memiliki ilmu, maka ilmulah yang menjaga kita, ya. Ketika kita memiliki ilmu, maka ilmu tersebut yang akan menjaga kita, ya. Ketika kita ingin mungkin berbuat maksiat, melenceng sedikit, diingatkan dengan ilmu yang sudah kita dapat. Oh iya, perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dilarang, dalilnya ini, faham. Maka sehingga dia tidak jadi menjalankan kemaksiatan, karena dikawal terus oleh ilmu yang ia dapat, yang ia fahami, ya. Berbeda dengan harta. Kalau harta siapa yang menjaga, Pak? Kita, ya. Antum punya rumah, punya mobil,
punya harta berapa Pak? Di sini di mana? Punya uang ya, ya disimpan di loker dan sebagainya. Kita terus menjaga terus. Gimana caranya supaya ya, harta tersebut tidak lenyap, ya. Harta tersebut tidak dicuri orang, ya, tidak dijarah sama orang, dijaga terus. Ya. Itulah harta yang akan senantiasa kita menjaga. Kalau kita menjaga harta itu capek, ya. Capek di sini ya. Maka hendaknya kita berilmu, ya. Baik. Maka ini keutamaan orang-orang yang berilmu. Ikhwazani Allah wa yakum. Wa hadhihi syahadah. Inilah persaksian. Inilah syahadat. Wa hadhihi syahadah 'azamu syahadah, yang merupakan persaksian yang sangat agung, ya. Li'azmi syahadah wal mashhuda bih. Yaitu persaksian yang sangat agung terhadap orang yang bersyahadat dan juga agungnya orang yang dan juga yaitu yang disaksikan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala. Fasyahadatu huwallah wal malaikah. Dan di sini syahadat Allah, ya, persaksian Allah terhadap para malaikat, wa ulul ilm, dan kepada orang-orang yang berilmu, wal masyhudu bihi tauhidullah fil uluhiyah. Dan persaksiannya di sini adalah bersaksi tentang tauhidullah. Berupa apa? Mentauhidkan Allah fil uluhiyati, yaitu di dalam tauhid uluhiyah. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya tauhid atau akidah kaum muslimin adalah tauhid al-uluhiyah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya, hanya kepada engkau kami menyembah dan hanya kepada engkaulah kami minta pertolongan. Ini tauhid uluhiyah, ya. Jadi ketika menyembah hanya kepada Allah dan juga meminta pertolongan juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwazani Allah wa yakum wa takriru dzalik, ya. Dan ditegaskan di dalam ayat tadi, la ilaha illa huwal azizul hakim. Tidak ada ilah yang berhak diibadai dengan benar kecuali Allah al-azizul hakim, ya, dialah Allah yang maha perkasa, dialah Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ikhwazani Allah wa yakum, inilah ibadah, ya. Jadi ibadah hendaknya betul-betul ikhlas karena Allah, dan juga ibadah ditujukan kepada Allah, ya, bukan ditujukan kepada di sini bintang-bintang, bukan ibadah ditujukan terhadap bulan atau matahari, ya. Maka tujukan kepada Allah dan juga ittiba. Maka dalam permasalahan ini, ya, sebagaimana, ya, fenomena yang terjadi, ya, yang nanti malam, ya, sudah disampaikan oleh DKM bahwasanya nanti malam akan terjadinya gerhana matahari atau bulan, Pak? Bulan, ya. Ini sering sekali gerhana matahari atau bulan, ya. Ini pun banyak orang-orang yang menganggap bahwasanya hal tersebut adalah merupakan fenomena biasa saja, ya. Fenomena biasa saja. Bahkan banyak orang yang melakukan perbuatan kesyirikan, yang melakukan perbuatan kesyirikan yang merusak akidahnya, ya. Contohnya ketika terjadinya gerhana bulan, mereka justru apa, Pak? Ya. Banyakan apa, Pak, ketika terjadinya gerhana bulan? Ya, kalau dulu menganggap bahwasanya ini terjadi gerhana bulan, pasti ada orang yang meninggal, ya. Pasti memastikan terjadinya orang yang meninggal, atau ketika terjadinya gerhana bulan kemudian banyak sekali yang mereka melakukan perbuatan. Contohnya di sini memukul apa, Pak? Kentongan. Tidak hanya kentongan saja, Pak. Bahkan apa? Lesung, ada juga, ya, peralatan rumah tangga dikeluarkan semua, Pak. Dulu waktu kecil seperti itu, ya. Maka keyakinan tersebut adalah merusak akidah,
keyakinan tersebut adalah merusak akidah. Padahal ya, pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun di sini terjadinya gerhana, ya. Terjadi gerhana, ya, gerhana ini terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Pada saat suatu hari, ya, kami sedang berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Itu sahabat Abu Bakrah, ya. Dia berkata, ya, suatu hari kami sedang berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu terjadilah gerhana matahari. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau langsung bangkit dengan menarik ridahnya, yaitu menarik selendangnya sampai beliau masuk masjid. Maka kami pun mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau mengimami kami salat dengan salat 2 rakaat sampai matahari kembali normal, ya. Begitu halnya ketika gerhana bulan, ya, ketika terjadi gerhana kemudian ini diperintahkan untuk salat sampai gerhana tersebut normal kembali, ya. Kemudian akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Inna syamsa wal qamara la yankasifani li mauti ahadin fa idza ra'aitumuhuma fasallu wad'u hatta yukshafa ma bikum." Ya. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, hadis yang ke-993. Maka di sini sesungguhnya terjadinya gerhana matahari dan bulan bukan karena kematian seseorang, ya. Bukan karena kematian seseorang. Nah, ada yang meninggal dunia kemudian terjadi gerhana, ini bukan kematian seseorang, disebabkan gerhana bukan disebabkan karena kematian seseorang. Maka kalau akidah seperti ini akidah yang salah. Kemudian apa? Fa idza ra'aitumuhuma, apabila kalian melihat keduanya, maksudnya gerhana matahari atau gerhana bulan, fasallu, maka diperintahkan untuk apa? Salat. Wad'u, dan berdoa. Hatta yukshafa ma bikum, sampai gerhana tersebut telah selesai dan hilang. Ini adalah termasuk syariat Islam, ya. Ketika kita melaksanakan salat gerhana, ya kita mengikuti syariat Islam, mengikuti syariat, ditujukan kepada Allah, ibadah kepada Allah, ini bentuk ibadah, ya. Dan ittiba, mengikuti contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan terjadinya gerhana malah kita keyakinannya, oh, ini sebab kematian si fulan sehingga terjadi gerhana. Oh, kalau gerhana berarti kita harus mukul-mukul kentongan, berjaga, enggak, ya. Oh, berarti kalau gerhana kita sambil sambil selfie-selfian di gerhana tersebut, ya. Bahkan gembira, maka atau mungkin dia karena terjadinya fenomena ini fenomena alam, ya. Kemudian diagung-agungkan, bahkan sampai menyembah. Faliya'udzubillah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini menunjukkan bahwasanya beliau menyatakan bahwasanya terjadinya gerhana ini bukan disebabkan karena kematian. Karena gerhana matahari pernah terjadi pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu bertepatan dengan meninggalnya putra beliau. Siapa? Ibrahim, ya. Putra beliau Ibrahim di sini meninggal dunia pas, ya, qadarullah, pada saat terjadinya gerhana matahari. Sehingga orang-orang yang berkeyakinan, oh, ini akibat meninggalnya putra beliau, ya, Ibrahim, kemudian terjadinya gerhana, ya. Kemudian banyak orang berkata seperti itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau, ya, mengatakan atau bersabda, inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah. Ya, sesungguhnya matahari dan bulan merupakan tanda-tanda kebesaran Allah. La yankasifani li mauti ahadin wala li hayatihi, ya. Terjadinya gerhana matahari dan gerhana bulan itu bukan disebabkan karena kematian salah seorang di antara kalian. Fa idza ra'aitumuha fad'allahu wa sallu hatta yanjali. Ya, apabila kalian melihat gerhana tersebut, maka hendaklah kalian salat, kemudian hendaklah kalian berdoa kepada Allah, berzikir kepada Allah, ya, sampai matahari
atau sampai matahari atau bulan di sini hilang. Maka ini adalah perintah Rasulullah SAW. Maka kalau kita mengaku bersaksi bahasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, maka kita harus ittiba, ngikutin. Kalau terjadinya gerhana bulan, maka kita harus ikutin. Bagaimana? Sebagaimana kita diperintahkan untuk melaksanakan sholat. Kemudian oleh khazani Allah yakum, terjadinya gerhana bulan atau matahari ini menunjukkan bukti kebesaran dan kekuasaan Allah. Allah Subhanahu wa taala berhak untuk mengatur alam semesta ini. Maka sebagai seorang muslim kita harus percaya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu mengatur alam semesta ini. Allah. Adakah alat canggih yang bisa mengatur antara matahari dan bulan dan bumi supaya sejajar terus? Bisa nggak Pak? Ada nggak? Nggak akan mampu di sini. Paling banter seseorang di sini apa? Mungkin menciptakan matahari buatan, ada ya. Nah itu pun tidak lama, hanya matahari buatan dipantulkan. Di mana itu Pak? Di Cina ya. Saking pingin menyaingi matahari, gimana caranya biar bisa membuat matahari, akhirnya dibuat sedemikian rupa, tetap tidak akan ada yang bisa menyamai ciptaan Allah Subhanahu wa taala matahari. Ada juga yang membuat persamaan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah merupakan bentuk kekeliruan. Maka adanya keteraturan giliran waktu siang dan malam itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada orang yang mampu, makhluk sehebat apapun tidak akan mampu menggeser antara siang dan malam. Saya pingin siang terus biar apa Pak? Biar siang aktivitas terus. Nggak bisa. Saya pingin malam terus biar tidur terus. Tetap nggak bisa. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan antara siang dan malam, sudah ditentukan. Tinggal kita ikutin saja, Taib. Maka hendaknya semua makhluk tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nahl ayat 12. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa sakhkhara lakumul laila wan nahara wasyamsa wal qamar wan nujum musakhkharatun bi amri inna fi dzalika laayatin liqaumin ya'qilun." Dan dia menundukkan malam dan siang, matahari dan bulan untukmu, dan bintang-bintang ditundukkan untukmu dengan perintahnya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang memahaminya. Ini betul-betul tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwan, terjadinya gerhana, baik gerhana bulan maupun gerhana matahari, bukan karena sebab kematian atau kelahiran seseorang. Bukan karena itu. Sebagaimana teguran bagi orang-orang yang meyakini, tadi disebutkan dalam sebuah hadis, orang-orang yang meyakini, putranya Rasulullah SAW meninggal dunia, mungkin akibat ini, sehingga terjadinya gerhana. Kemudian akibat si fulan atau anaknya si fulan lahir sehingga terjadi gerhana, enggak, Maka terjadinya gerhana bukan karena kematian atau kelahiran seseorang. Kemudian kejadian gerhana untuk apa di sini? Terjadinya gerhana tidak lain adalah untuk menakuti, untuk membuat takut para hambanya, untuk nakut-nakutin, Pak. Kadang-kadang seorang hamba di sini perlu ditakut-takutin supaya apa? Dia sadar nyembahnya hanya kepada Allah. Dia supaya sadar bahwasanya seluruh alam semesta ini Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Maka terjadinya gerhana, terjadinya apalagi gempa, Yang kemarin beberapa minggu yang lalu, ini pun ketika anak pas ngisi kajian di Bekasi Timur, tiba-tiba Mbak Daisha Masya Allah, goyang semua di sini.
Ya, apalagi masjid di sini kacanya itu goyang semua. Ya, kemudian kita pas sedang membacakan ayat di situ, ya, Masya Allah, ini terjadi gempa nih. Ya, jamaah pun pada anteng, diam, tenang. Ya. Terasa nggak Pak di sini Pak? Terasa ya? Ba'da maghrib ya? Ba'da isya. Ba'da isya. Ini pun menunjukkan tanda-tanda kekuasaan Allah. Supaya manusia itu kembali kepada Allah. Kita mau kembali kemana Pak? Kalau nggak kepada Allah. Pada saat kita ya, di dunia ini, maka ketika ada permasalahan kembali kepada Allah. Begitu juga ketika kita meninggal dunia, kembalinya kepada Allah. Mau kembali kemana lagi? Ya. Pasti kita akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepadanya. Pasti ini. Ya. Baik. Maka tujuannya untuk menakuti manusia supaya apa? Bertaubat dari perbuatan dosa. Ya. Bertaubat, takut Pak kalau terjadinya gerhana ini tiba-tiba Pak Allah Subhanahu Wa Taala membuat apa? Hancurnya dunia ini. Maka kita diperintahkan untuk bertaubat dari perbuatan dosa ya. Kemudian disebutkan dalam hadis yang lain, innallaha ta'ala yukhaffifu bihi ma'ibadahu. Allah ingin menakuti para hambanya dengan adanya gerhana. Ini disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis yang ke 1048 ya. Jadi tujuan Allah salah satunya menjadikan gerhana matahari dan gerhana bulan untuk menakut-nakuti hamba-hambanya supaya dia kembali kepada Allah. Baik. Maka di sini penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini dijelaskan. Ini adalah penjelasan dari Rasulullah SAW bahwasanya gerhana matahari dan bulan adalah sebab turunnya azab kepada manusia. Allah menakuti manusia agar mereka takut untuk bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Jadi terjadinya bencana, terjadinya musibah itu seharusnya seseorang itu kembali kepada Allah. Bukan malah ketika ada masalah, ketika ada bencana, musibah apapun, kematian, sakit apapun, maka supaya apa? Kita jangan jauh-jauh dengan Allah. Supaya itu tambah taqarrub ila Allah, kembali kepada Allah, dekat kepada Allah. Itu ya. Maka permasalahan apa yang ada di dunia ini ya, maka ayo kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Jangan ketika ada masalah, sekecil apapun masalah, contohnya masalah rumah tangga, masalah keluarga, masalah orang tua dan lain sebagainya, hatta permasalahan terbesar ya. Seperti halnya kemarin terjadinya demonstrasi, terjadinya berbagai macam kerusuhan dan sebagainya. Ini kita diperintahkan kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah Rabbul Alamin. Jangan jauh-jauh. Ayo kita kembali kepada Allah. Karena permasalahan di sini ini adalah merupakan akibat perbuatan dosa kita. Lalu bagaimana? Cara kita kembali kepada Allah itu bagaimana? Cara membenainya bagaimana, Pak? Yang pertama adalah apa? Cara kita kembali kepada Allah agar permasalahan-permasalahan dalam hidup kita bisa terselesaikan dan bisa diurai, yaitu yang pertama kita cek akidah kita, Pak. Akidah kita benahi. Akidah tauhidullah kita benahi. Apakah selama ini ketika kita beribadah ditujukan kepada tiga makhluk ini? Tiga makhluk itu apa? Makhluk itu ada tiga. Yang pertama makhluk hidup. Makhluk hidup itu siapa? Manusia, jin, hewan, itu makhluk hidup ya, yang masih hidup. Kemudian yang kedua adalah mantan makhluk hidup. Siapa, Pak? Mantan makhluk hidup itu siapa? Orang yang sudah mati. Kemudian yang ketiga adalah benda mati. Ini tiga ini. Apakah ketika kita beribadah di dalam hidup ini ditujukan kepada tiga ini ataukah kepada Allah Subhanahu wa taala? Ketika kita mendapatkan musibah, ujian atau permasalahan hidup, apakah kita larinya ke orang yang meninggal dunia, larinya ke kuburan, larinya ke kemana? Ke jimat-jimat, ataukah kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah, ini permasalahan bisa kita pecahkan dengan yang pertama adalah mentauhidkan Allah, ya. Tidak boleh kita berbuat kesyirikan. Kemudian yang kedua, permasalahan bisa kita uraikan, bisa kita
pecahkan, ya, kita kembali kepada Allah. Yang kedua, kita cek Pak, sholat kita. Ya. Sudah betulkah sholat kita? Apakah kita sholat sudah 5 waktu? Ya. Sudah 5 waktu belum? Alhamdulillah Ustaz, saya sudah sholat 5 waktu. Dicek lagi, apakah sholat 5 waktunya tepat waktu atau tidak? Alhamdulillah Ustaz, saya sudah tepat waktu. Ya. 5 waktu tepat waktu. Alhamdulillah. Kok masalah masih ada? Kegelisahan masih ada? Maka kita cek lagi, apakah kita sholatnya sebagai laki-laki di masjid atau di rumah? Ya. Oh Ustaz, saya sudah sholat 5 waktu di masjid. Alhamdulillah. Tapi kok masalah ada aja? Ya. Maka kita cek lagi, apakah ketika sholat 5 waktu di masjid datangnya ketika, nah ini datangnya kapan Pak? Apakah datang ke masjid setelah iqamah dikumandangkan, atau ketika sudah rokat pertama, kedua, ketiga, atau rokat akhir? Ataukah ketika kita datang di masjid sebelum adzan atau adzan dikumandangkan kita langsung ke masjid? Itu kita harus introspeksi dan dicek. Ya jangan-jangan ketika saya banyak masalah, pusing dalam menghadapi kehidupan, sholat saya nggak benar. Oh Ustaz, saya sudah tepat waktu, sudah ke masjid, senantiasa berada di shaf yang pertama. Kita cek lagi, apakah sholat kita sudah mengikuti sunnah? Apakah sholat kita sudah khusyuk? Nah, terus cek terus Pak. Sinten sing sholatnya khusyuk di sini? Nah, antum sholatnya khusyuk enggak? Pak DKM sholatnya khusyuk enggak? Susah. Saya pun kadang-kadang enggak khusyuk ya. Rakaat pertama udah khusyuk. Sudah kedua wis buyar. 1, 2, 3 khusyuk. Rakaat keempat ingat kunci yang hilang. Nah ini berat emang susah. Maka seseorang itu dilihat dari terus bertingkat-tingkat terus Pak. Ya. Semakin tingkatan kita khusyuk dalam sholat, Masya Allah, maka permasalahan dalam hidup akan segera kita uraikan. Nah ini ya, harus kita perhatikan. Ya, maka di sini masalah sholat. Ya. Yang ketiga kita cek. Permasalahan datang bertubi-tubi, ya, masalah hidup, ya, begitu masalah negara kita cek. Apakah kita sudah birrul walidain? Ya, kita cek. Ya. Apakah selama ini kita sudah berbakti kepada kedua orang tua atau belum? Ya. Apakah kedua orang tua kita yang mungkin tidak tinggal bersama dengan kita atau mungkin di luar sana, di luar kota dan sebagainya. Mungkin saya di sini, orang tua saya di Pekalongan, ya, atau orang tua antum di Surabaya dan di tempat yang lain. Apakah antum sudah berbakti? Minimal menghubungi beliau, menghubungi mereka seminggu sekali atau beberapa hari sekali, sudah belum? Ya. Atau setiap kebutuhan apa saja mereka butuhkan, kita bantu, kita apa? Kita belikan, sudah atau belum? Ya. Apakah justru kita menyepelekan mereka, ataukah justru kita apa? Di sini menyemang apa? Di sini mereka tidak kita perhatikan. Maka ini birrul walidain. Ya. Kita cek. Pantesan ini kita rezekinya seret. Kenapa? Orang tua nggak pernah dihubungin, orang tua nggak dikasih uang. Nah ini hati-hati. Kemudian yang keempat ikhwan, kita cek hubungan kita dengan keluarga kita. Apakah keluarga kita ya sudah baik atau belum dengan istri kita? Nah, sudah baik belum dengan anak-anak kita? Kita harus cek. Masalah itu datang bisa jadi hubungan antara kita dengan istri kita tidak baik. Atau bahkan malah renggang, bahkan malah jauh. Siapa yang menjauhkan, Pak? Antara suami dan istri siapa yang menjauhkan? Hah? Siapa yang menjauhkan? Siapa yang bisa menjauhkan meskipun satu rumah? Siapa Pak? Apa yang menjauhkan? Syaitan gepeng ini. Nah, itu bisa menjauhkan Pak. Suami istri di rumah, satu tempat tidur, satu meja makan, ya. Ketika satu tempat tidur, ya. Meskipun satu tempat tidur, tetapi jauh Pak. Satu megang HP, satu megang HP. Udah. Yang ada apa? Malam-malam mukanya bersinar. Disebabkan apa? Masya Allah, HP ternyata. Bangun langsung pegang HP. Ini bisa renggang. Maka hendaknya ketika sudah suami istri itu udah cukup. HP letakkan. Atau ketika sudah sama anak-anak, sudah letakkan. Nah, letakkan semua di sini. Maka ini hubungan yang akan yang akan menguraikan masalah-masalah terhadap kita. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala Insya Allah akan berikan solusi di sini. Kalau kita cek diri kita, tauhid kita.
kemudian sholat kita, hubungan baik kita dengan kedua orang tua kita, dan cek masalah apa? Yaitu hubungan baik dengan keluarga kita. Baik, ini ya. Maka ini adalah permasalahan yang ada, hendaknya kita antisipasi dengan hal tersebut. Kemudian terjadinya geran ikhwan. Ini menunjukkan kiamat sudah dekat. Kiamat sudah dekat. Ya. Maka oleh ikhwan Allah wa yakum, apa yang harus kita lakukan terjadinya gerhana, maka hendaknya kita sholat. Ya. Sholat 2 rakaat. Ya. Sholat 2 rakaat, tata caranya bagaimana? Rakaat yang pertama dengan 2 kali ruku. Ya. Nanti malam Imam Rawatib ya, Ustaz ya, Anwar ya, yang akan mengimami ya. Ya, maka ini berbeda dengan sholat-sholat yang lain. Namun ada perbedaan pendapat di sini. Ada yang mengatakan bahwasanya sholat kusuf atau khusuf, gerhana matahari atau bulan, itu sama saja sholatnya, 2 rakaat saja. Ada juga yang mengatakan di sini sholat gerhana matahari atau bulan itu terdiri dari 2 rakaat, dalam 1 rakaat 2 ruku. Ya, sehingga terjadi ada 4 ruku dan 4 kali sujud. Ya, jadi 1 rakaat Allahu Akbar, kemudian membaca doa iftitah, dan tidak ada niat dilafadzkan, tidak, tapi sudah ada niat dalam hati antum ingin sholat gerhana bulan. Kemudian apa lagi? Sudah niat takbir, ikuti imam, kemudian membaca doa iftitah, membaca surah Al-Fatihah bagi imam, antum cukup mendengarkan, kemudian membaca surah yang panjang ya. Setelah itu ruku ya. Kemudian setelah ruku apa? I'tidal. Setelah i'tidal bukan langsung sujud tapi ruku lagi. Ruku. Setelah i'tidal apa? Setelah i'tidal di sini kemudian membaca Al-Fatihah, kemudian surah yang lain, kemudian ruku, i'tidal, baru sujud. Paham ya? Jadi rukuknya di sini dua kali dan seterusnya sampai rakaat kedua, kemudian salam, seperti itu. Ya, jadi itu tata cara sholat gerhana. Ya, nanti ikutin saja imam berkenan sholat gerhana. Memang biasanya gerhana bulan ini terjadinya ya jam-jam segitu. Ya. Pernah mengimami dan khutbah gerhana, wah, masya Allah, tengah malam ya. Ini waduh berangkat dari jauh ya. Kalau nggak salah di mana nih, di daerah sini Tambun juga ya, daerah Tambun. Ya, dari Galaksi ke Tambun, waduh, malam-malam lagi ya. Malam-malam itu agak berat emang ya. Baik. Ya. Kemudian apa lagi? Apa yang harus dilakukan? Di samping sholat maka berdoa kepada Allah. Berdoa. Ya. Terus berdoa kepada Allah. Ini persiapan nanti ya. Berdoa kepada Allah. Doa-doa antum panjatkan kepada Allah. Terutama doa mendapatkan rahmat. Doa agar Doa agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan doa agar Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita semua dari menghindarkan kita dari mara bahaya, ya. Maka saat kondisi seperti ini kita membutuhkan kasih sayang Allah, ya. Bagaimana coba kalau terjadinya gerhana bulan itu gimana? Sejajar Pak ya, antara apa? Matahari, bumi dan bulan. Ini kalau Allah Subhanahu wa taala betul-betul mentakdirkan terjadinya tabrakan antara matahari, bulan, bumi, jadikan tabrakan, terus gimana Pak? Bubar kabeh wis. Bubar udah. Maka ini berdoa kepada Allah agar apa? Jangan sampai Allah Subhanahu wa taala menurunkan siksanya kepada kita. Ini berdoa. Kemudian apa lagi? Perbanyak istighfar, ikhwan. Perbanyak istighfar ketika terjadinya gerhana, ya. Terjadinya gerhana, perbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Dan yang keempat yaitu memperbanyak takbir. Takbir seperti takbiran, ya, sebelum antum di sini ketika terjadinya sudah mulai antum banyak takbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Boleh pakai speaker enggak? Boleh, silakan. Ini syiar ya, supaya orang-orang itu ada apa itu kok sudah lebaran? Nah, iya. Banyak orang kok sudah lebaran. Ini bukan lebaran. Ini adalah terjadinya gerhana bulan. Biar orang-orang pada bangun, yuk melek. Yuk, gerhana datang. Apa gerhana terjadi, maka diperintahkan untuk bangun dan untuk sholat, ya. Kemudian memperbanyak sedekah, bersedekah Pak, ya. Memperbanyak sedekah.
maka siapkan kencelengan atau apa sedekah untuk masjid, untuk anak yatim piatu, untuk pembangunan yayasan di situ yayasan Islam atau untuk orang-orang fakir miskin ya. Maka perbanyak sedekah pada saat terjadinya gerhana matahari atau gerhana bulan. Maka ya ikhwan Allah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala keselamatan. Semoga dengan terjadinya gerhana bulan ini menjadikan kita semakin dekat dengan Allah, bertaubat kepada Allah, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala perlindungan, dan terus kita ibadah ditujukan kepada Allah dan ittiba, yaitu kembali lagi konsekuensi asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, bersaksi tidak ada ilah yang berhak diberi dengan benar kecuali Allah, ikhlas dalam beribadah, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, ittiba ketika kita mengikuti dalam beribadah mengikuti contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ikhwan yang bisa disampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat ya, baik untuk diri saya dan jemaah yang hadir pada kesempatan kali ini. Pas jam 6 ya, kita sudah selesai. Ada pertanyaan? Enggak ada? Masih tanya jawab? Baik, satu saja. Siapa yang bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, terkait dengan gerhana matahari saya ingin menarik dari pertanyaan yang timbul akan saya sampaikan. Bila mana ada seseorang, contoh katakanlah saya sendiri, sudah begitu taatnya mengucapkan dua kalimat syahadat. Kemudian kalau saya kaitkan seperti tidak selalu harta itu berkah, bahkan bisa menjadi kutukan. Seperti halnya Korun. Nah, kemudian saya kaitkan dengan keyakinan. Dia sudah meyakinkan bahwa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian ada fenomena itu dia timbul gerhana bulan, dikaitkan dengan seseorang melahirkan, bertepatan dengan kejadian keluar itu bayi, kemudian sebelahnya menyukai trompet. Kalau itu kejadian pernah itu saya dengar seperti itu. Nah, lalu dikaitkan pertanyaan daripada apa yang tadi saya sampaikan adalah, gugurkah dia dengan keyakinan asyhadu an la ilaha illallah, kemudian dikaitkan dengan la ilaha illallah gerhana bulan yang gelap sebelah wajahnya. Apa yang menjadi pada diri saya itu gugur atau menjadi kutukan juga? Terima kasih. Baik. Ketika seseorang sudah dan dia memang muslim dari lahir ya, seseorang muslim dari lahir ya, dan meyakini bahwasanya Islam adalah agama satu-satunya yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, bahkan setiap kita salat pun mengucapkan syahadat. Yang pertama ikhwan, tentunya untuk menguatkan akidah kita, maka sebagaimana saya sudah sebutkan tadi, ketika beribadah hendaknya konsekuensi dari la ilaha illallah kita jalankan. Ibadah hanya ditujukan kepada Allah. Dan konsekuensi dari wa anna muhammadar rasulullah, maka konsekuensinya harus mengikuti contoh Rasulullah SAW dalam beribadah. Kemudian terjadinya gerhana bulan ya. Kemudian kita meyakini contohnya anak dilahirkan kemudian dalam posisi, dalam keadaan mungkin gosong separuh gitu ya wajahnya. Wah, ini disebabkan karena gerhana, dia lahir disebabkan karena gerhana bulan. Maka jelas keyakinan tersebut adalah keyakinan yang batil, keyakinan yang tidak betul, keyakinan yang bisa menjerumuskan seseorang ke dalam kekufuran. Nah ini, maka tidak boleh diyakini bayi itu lahir ya, dia tompelen atau di sini gosong separuh mukanya disebabkan karena gerhana matahari atau bulan. Maka ini adalah keyakinan yang batil ya.
Lalu bagaimana, apa yang harus dilakukan sebagai seorang muslim ketika seseorang itu dilahirkan dalam keadaan seperti itu, maka tetap haruskan semuanya kembali kepada Allah. Ini adalah merupakan takdir Allah, ya. Segala sesuatu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Lauhul Mahfuz. Sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan seluruh makhluk di permukaan bumi ini, sudah tercatat, Pak. Ya. Antum duduk di situ menghadiri majelis ilmu itu sudah tercatat di sini, di Lauhul Mahfuz. Gerakan antum semuanya sudah tercatat. Hatta daun yang jatuh dari pohonnya itu sudah dicatat. Ya, sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka semuanya kembalikan kepada Allah. Ini adalah merupakan takdir Allah yang tidak boleh dikaitkan dengan terjadinya gerhana matahari atau gerhana bulan. Lalu bagaimana apabila seseorang meyakini, betul-betul yakin, waduh anak saya tompel ini karena gerhana matahari. Akhirnya apa yang timbul? Benci terhadap Allah, suudzon dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini pun berbahaya. Kalau akidah ini terus ya dipelihara dalam diri seseorang, bisa mengakibatkan kufur dia, ya. Bisa mengakibatkan, bisa juga menjadi pembatal keislaman kalau diyakini di situ, ya. Apa yang harus dilakukan? Maka hendaknya seseorang itu bertaubat kepada Allah. Oh, ternyata keyakinan saya salah, maka saya minta ampun kepada Allah dengan bertaubat, dengan melakukan hal-hal yang amalan saleh, yang ikhlas dan ittiba, ya, mengikuti contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian Pak, wallahu a'lam bishawab. Demikian ikhwan yang bisa disampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Nakhtim bi du'ai kafaratul majlis. Kita tutup kajian kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, afwan. Barakallahu fiik.